Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Alfata dari Telkom 3D. Ingin mempresentasikan sebuah rangkaian ya, yaitu penggunaan kalkulator menggunakan library dari Keypad. Oke, di sini saya memiliki sebuah rangkaian kalkulator di mana terdiri dari Arduino Uno, LCD LM016 16x2 ya, dan keypad untuk perhitungan small clock. Oke. Nah, di sini ini adalah merupakan pengembangan dari library dari keypad ya, dimana di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara untuk pembacaan keypad itu sendiri. Oke. Nah, di sini kita akan ingin menjalankan sebuah rangkaian kalkulator dengan pengembangan library keypad. Oke. Di sini kita masukin dulu keypad ya, karena ini masih dari keluarga dari keypad. Kita include dulu nih library-nya, lalu kita masukin library dari LCD. Oke. Kemudian kita masukkan pin-pin yang terhubung dari LCD ya, 13, 12, 11, 10, 9, 8 ya. Kemudian kita gunakan sebuah tipe data byte yang dimana memiliki value 0 sampai 255. Oke. Di sini kita namain dengan jumlah baris dan jumlah kolom ya, yang masing-masing 4. Karena di sini juga keypad small clock ini itu mengandung 4 kolom dan 4 baris. Oke. Di sini kita buat array-nya ya, agar bisa sesuai dengan dari keypad-nya itu. Oke. Jadi isinya adalah kita beri nama dulu ya, keys, lalu isinya variabel dari baris dan variabel jumlah kolom. Oke. Jumlah baris dan jumlah kolom. Oke. Kemudian kita masukkan ya, kita sesuaikan 789 bagi gitu kan. Semuanya kita masukkan. Kemudian byte kita pakai tipe data byte lagi ya, untuk pin baris dan pin kolom yang terhubung dari keypadnya itu ya. 7654 untuk pin barisnya ya. Dan di sini kita menggunakan tutup kurung jumlah baris ini untuk karena di dalamnya terdapat ada 4 tipe data number gitu kan, yang ada pada jumlah baris, begitu pula dengan jumlah kolom. Oke. Nah, di sini kita inisialisasi dulu ya keypadnya. Ya, kita inisialisasi, kita namain dengan my keypad ya. Lalu kita panggil nih function keypad, make keymaps keys, key yang ada di dalam keypad itu. Lalu kita masukkan pin baris, pin kolom, jumlah baris dan jumlah kolom untuk menjalankan dari keypadnya itu sendiri. Oke. Lalu kita deklarasikan boolean val1% false. Itu jadi variabel yang dimana hanya tipe data itu saja yang menampilkan ke LCD. Oke. Untuk final false itu kita gunakan ketika di bagian sebuah operator perhitungan. Oke. Lalu kita deklarasikan saja tanpa kita beri nilai ya, 61 dan 62. Lalu long ya, tipe data long ini untuk tipe data koma ya. Lalu dengan nama answer ya artinya, dan char itu untuk operator ya. Lalu kita set ya, LCD begin 16,2, 16 kolom 2 baris. Oke. Lalu kita set kursor ya, 2, kita namain ya kalkulator al ya. Ini nama saya sendiri. Oke. Kemudian kita tunggu selama 1 detik, lalu LCD-nya akan bersih kan, akan hilang. Kemudian di function looping kita deklarasikan dulu key ya, variabel key yang diisi dengan myKeypad.key, dimana myKeypad sendiri itu sudah kita buat
saat diinisialisasi keypad, kita ambil key yang sudah yang sudah diinisialisasi sebelumnya gitu, oke. Untuk dijalankan. Nah, di sini key-nya itu sendiri kita akan masuk ke sebuah namanya percabangan ya, dimana kita akan berusaha untuk menampilkan terlebih dahulu sebuah angka gitu kan. Nah, key jika tidak sama dengan tidak ada key, sebenarnya jika tidak ada key ya, tidak sama dengan kita akan jalankan semua keypad yang ada di sini, oke. Key number ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 gitu kan. Ini ini diantara ya, antara, jadi salah satu kita harus bisa ngeklik yang gitu. Dan di dalam percabangan itu terdapat percabangan lagi, atau bisa dibilang nested if lah, oke. Di dalamnya kita masukkan kondisi di mana val 1% tidak sama dengan true, oke. Lalu variable tersebut akan berjalan ketika dia false gitu kan. Lalu 61 plus sama dengan key. Jadi variabel dari string ini 61 ini akan dijumlahkan atau kita masukkan ke dalam key-nya itu, oke. Lalu kita deklarasikan lagi 6 length ya. Jadi kita hitung nih ada berapa string yang ada di dalam number itu. Kemudian kita set kursor ya. Set kursor kita namanya 15 ya. 15 dikurang 6 length. Jadi kalau misalnya lengthnya ada 2 ya, ada 2 angka. Jadi 15 kurang 2 adalah 13. Jadi di posisi 13, kolom ke 13, oke. Dan baris ke 0 di paling atas. Nah, lalu kita print ya. Lalu selain dari kalau misalnya dia else ya, jika dia true, maka 62 yang akan menambah ya. Lalu kita panggil lagi nih variable 6 length. Kita hitung juga nih stringnya ada berapa. Kemudian 15 dikurang 6 length. Nah 6 length ini kita seperti yang tadi ya, 15 misalnya ada 6 lengthnya, 62 nya itu ada 2 karakter. 15 kurang 2 itu 13 ya. Lalu 1 pada posisi baris ke 1, oke. Lalu kita print, lalu finalnya kita anggap true, oke. Karena itu udah terakhir gitu. Nah, else if, nah ini di luar dari if tadi ya. Else if jika val 1%-nya false ya, val 1%-nya false, maka kita akan menjalankan sebuah operatornya nih. Di sini operator ini ketika kita trigger, dia akan masuk ke sebuah percabangan lagi ya. Percabangan lagi di mana jika val 1%-nya itu false ya, dia akan kita masukin ke dalam true. Lalu cara OP ya, tadi ya kita deklarasikan operator itu sama dengan key gitu kan. Lalu kita set kursor LCD print OP gitu. Jadi operator ini kita trigger lalu ditampilkan gitu kan. Jadi kita untuk menampilkan terlebih dahulu dari operator yang ada di keypad smalltalk ini. Lalu kemudian else if lagi ya, di luar dari ini beda lagi ya. Else if final true, oke. Final true udah terakhir, ini variable untuk menentukan terakhirnya. Lalu jika dan key-nya itu ada, dan key-nya itu jika kita trigger ini atau kita klik sama dengan, dia akan melakukan sebuah operator yang sesuai dengan apa yang kita klik sebelumnya itu. Jadi misal kita ada operator plus kita tambah, ada operator yang kita tambah nih. Lalu kita buat variabel lagi, ends-nya
kita inisialisasi, kita isi dengan 61 kan, tadi 61 kalau nggak salah dia string ya, kita ubah jadi integer, lalu kita ditambah dengan 62 cuy, 62 kita ubah jadi integer. Begitu pula dengan minus, kali, dan bagi gitu. Oke, lalu setelah itu kita clear dulu ya, kita hilangkan semuanya, kita set kursor 15 ya untuk tampilan hasil terakhir. Lalu auto scroll ini untuk menggulirkan layar ya, ke sebelah kanan atau sebelah kiri gitu kan. Kita print ends-nya, jawabannya yang variabel yang tadi kita inisialisasi, lalu kita matikan. Kemudian selain daripada itu, jika kita men-trigger atau kita mengklik C dan key-nya itu ada, kita clear LCD, fall one kita false, final false, lalu kita kosongin ya 61 dan 62 nya karena itu dia string. Lalu answernya kita anggap 0 dari benar-benar dari 0. Lalu cara OP-nya kita kasih spasi gitu atau kita kosongin juga ya. Nah, ketika kita jalankan ya. Oke, kita jalankan. Kita tunggu lalu kita jalankan. Oke, di sini kalkulator all. Oke, lalu kita klik misalnya 72 bagi 16. 72 bagi 16. Oke. 4, oke. Di sini kita coba-coba aja ya. Kita coba-coba aja. Ditambah 3, 15. Oke. Nah, itu adalah sebuah rangkaian dari kalkulator itu sendiri. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.